火线职业联赛，并将代表中国参加穿越火线。Diperlihatkan di sini Aming, Haozi, dan Changsa akhirnya berkumpul lagi dengan Jilin. Mereka lalu menuju rumah sakit untuk mengambil Xiaofeng dan membawanya ke lab. Setelah berhasil membawanya, tanpa membuang waktu, mereka langsung menghubungkan Xiaobei dan tubuhnya Xiaofeng ke dalam game itu. Dan ternyata benar aja, Xiaobei akhirnya bisa bertemu dengan Xiaofeng. Di sini Xiaofeng sempat memberitahu Xiaobei kalau sebenarnya Dawei lah yang menjebaknya di dalam game itu. Xiaofeng juga memberitahukan kalau yang menyebabkan kematian kakaknya Xiaobei juga adalah Dawei. Setelah mengetahui fakta itu, Xiaobei langsung berusaha membawanya keluar. Namun gamenya jadi nggak stabil karena udah lama nggak diurus. Mereka akhirnya dipaksa keluar setelah para teknisi mendownload datanya Xiaofeng untuk dimasukin lagi ke tubuhnya. Namun setelah ditarik keluar, ternyata hanya Xiaobei yang tersadar. Di sini Xiaobei juga mendapatkan luka yang sama seperti Dawei dan Xiaofeng. Lalu Xiaobei langsung memberitahu Jilin apa yang dikatakan Xiaofeng sebelumnya. Dia meminta Jilin untuk membawa Xiaofeng ke tempat yang aman, agar jangan sampai diketahui Dawei. Xiaobei juga menelpon ayahnya dan melaporkan tentang kejahatan yang telah dilakukan Dawei, agar segera dilakukan penyelidikan kepadanya. Singkat cerita, Jilin membawa Xiaofeng yang masih belum tersadar ke rumah miliknya untuk dirawat secara pribadi. Di sana dia menjanjikan kalau Xiaofeng akan aman, dan setelah Xiaobei dan Jilin keluar ruangan, tiba-tiba ada tanda kesadaran yang mulai kembali di alat monitor milik Xiaofeng. Di sisi lain, akhirnya turnamen nasional telah mencapai babak semifinal. Di antara para tim yang lolos adalah tim Gravity sebagai juara bertahan dan tim Continue sebagai penantang yang baru pertama masuk turnamen tahun ini. Setelah konferensi, diperlihatkan Wang Kai yang sedang didekati oleh salah satu member Gravity. Di sini dia menyarankan Wang Kai untuk menjual salah satu temannya yang terkena skandal. Namun saat dia dipanggil oleh Dawei, dia menolak untuk ngaduin si orang itu. Dia berkata tidak mau ikut campur urusan mereka. Anjing, lalar masuk mulut. Karena dinilai tidak mau bekerja sama, Dawei lalu mengancam akan menghancurkan karirnya di dunia e-sport. Mendengar hal itu, Wang Kai malah menantangnya dan memutuskan untuk keluar dari tim Gravity dan kembali ke tim Continue. Singkat cerita, dia akhirnya kembali ke asrama Continue dengan harapan bisa kembali diterima. Awalnya Xiaobei membiarkannya di luar hujan-hujanan, namun melihat tekadnya, akhirnya dia membiarkannya masuk. Setelah meminta maaf pada masing-masing anggota, dia akhirnya resmi masuk lagi ke tim Continue. Namun karena di sini tim Continue sudah kemasukan anggota baru, maka Cheng Hao memutuskan untuk mundur dari tim dan memilih untuk menjadi manajer bersama Chuge dan menyuruh Wang Kai menggantikannya. Lanjut, babak semifinal pun dimulai, dan diperlihatkan tim Gravity dan tim Continue mendominasi di dalam turnamen itu. Dan seperti prediksi kalian, kedua tim tersebut akhirnya lolos ke babak final. Beralih ke rumahnya Jilin, diperlihatkan di sini dia dan Changsa lagi nungguin Xiaofeng sambil main QQ. Tiba-tiba Xiaofeng nyamber mereka yang lagi bercanda. Akhirnya setelah 11 tahun dia tersadar dari Koilula. Di sini dia jadi agak paranoid setelah dikhianati oleh Dawei. Setelah memastikan Changsa bisa dipercaya, dia meminta agar orang lain selain mereka dan Xiaobei untuk jangan sampai tahu terlebih dahulu.
Keesokannya di GBK, pertandingan final antara Gravity melawan Continue mulai diselenggarakan. Sebelum memulai pertandingan, diperlihatkan Xiaobei yang tidak sengaja bertemu Dawei di toilet. Sudah tidak sabar ingin membalas dan menjatuhkan kekuasaan Dawei, Xiaobei memberitahukannya kalau dia sudah tahu apa yang diperbuat Dawei 11 tahun yang lalu kepada kakaknya, kepada Xiaofeng, dan kepada mas bengkel yang bersekongkol dengannya. Mulai kena mental, Dawei langsung menelpon ke rumah sakit tempat Xiaofeng dirawat setelah mendengar perkataan Xiaobei tadi. Dia ingin memastikan keadaan Xiaofeng di sana. Namun yang dia tidak tahu, Cilin telah terlebih dahulu kong kali kong dengan pihak rumah sakit. Berlanjut ke arena pertandingan, babak final akhirnya dimulai. Sekilas juga diperlihatkan para pemain yang dulu pernah bertanding dengan tim Continue di kota asalnya di Banyuwangi yang lagi pada nobar di warnet sponsor pertamanya tim Continue. Berkat buku analisa milik Xiangxi, mereka bisa membaca strategi dari tim Gravity. Akhirnya tim Continue bisa unggul dengan skor 10-7 di ronde pertama. Lanjut ke ronde kedua. Di sini secara drastis tim Gravity bisa langsung menguasai pertandingan. Setelah tertinggal, Xiaobei merasakan ada yang aneh dengan permainan tim Gravity. Mereka seperti sudah mengetahui di mana lokasi tiap pemain tim Continue. Dia mencurigai salah satu anggota tim Gravity nge-cheat dan menggunakan map hack. Namun menurut Neza hal itu tidak mungkin karena semua peralatan disediakan oleh panitia. Sementara itu, Cheng Hao di kursi penonton juga merasakan ada sesuatu yang nggak beres. Di sini dia mencoba memperhatikan dengan lebih detail para pemain tim Gravity. Ternyata, dia melihat salah satu pemain tim Gravity berbuat curang dengan menerima kode dari bangku penonton yang memberitahukan di mana para pemain tim Continue bersembunyi. Dengan berpikir cepat, dia lalu diam-diam merekamnya dari bangku paling depan. Setelah berhasil merekam salah satu anggota tim Gravity, Cheng Hao lalu memperlihatkannya kepada Jugi. Di sini Jugi langsung meneruskannya ke panitia dan meminta pertandingan dihentikan. Namun merasa rekaman itu saja tidak cukup untuk membuktikan kalau tim Gravity berbuat curang, maka pertandingan tetap dilanjutkan dan mereka berjanji akan memperketat pengawasan. Singkat cerita, ronde kedua akhirnya dimenangkan oleh tim Gravity. Namun di sini ternyata King sadar kalau ada yang nggak beres sama rekan satu timnya. Tiba-tiba langsung jadi OP banget, padahal biasanya juga mereka beban. King juga sempat marah-marah karena merasa terhina kalau mereka menang dengan cara curang. Di ronde ketiga, tim Continue mencoba mengejar ketertinggalan mereka. Setelah izin time out dan mencoba relax, akhirnya mereka bisa mengejar skor walaupun dengan susah payah juga sih. Dan skor menjadi 9 sama, satu skor lagi sebagai penentu juara turnamen Liga Nasional. Xiaobei menggunakan taktik yang tidak biasa dan meminta Pandora menjadi pembawa bom. Sementara itu di sisi lain, ternyata King mampu membaca taktik Xiaobei dan meminta teman-temannya untuk mengikuti arahannya. Namun di sini King tidak mengantisipasi kalau Xiaobei punya satu lagi taktik cadangan. Di tengah permainan, merasa taktik awalnya tidak bekerja, Xiaobei dan Neza langsung melakukan rotasi, dan ternyata mereka mampu mengecoh tim Gravity. Dengan taktik yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu menanam bom di side B. Di sini anggota tim Gravity mulai bertindak sendiri-sendiri dan King terlihat kecewa kepada mereka. Tidak peduli lagi dengan timnya, King lalu menantang Xiaobei yang ternyata memang benar tujuannya ke sana.
Dia menantang Baiwan dengan hanya menggunakan pisau. Saat ini King menilai yang terpenting adalah bisa mengalahkan Xiaobei dengan tangannya sendiri. Dia tidak lagi peduli dengan kemenangan timnya. Di sisi lain, Neza sebenarnya telah mengalahkan dua lawannya dan berhasil membawa bom ke side B. Dengan posisi 2 lawan 1, tim Continue berpeluang besar untuk menjadi pemenang. Namun Xiaobei ternyata setuju untuk meladeni King, dan Neza juga mendukung keputusannya. Mereka berdua akhirnya Baiwan dan main tusuk-tusukan. Di detik-detik akhir, dengan perhitungan yang akurat, Xiaobei berhasil mendaratkan serangan dan mengalahkan King. Tim Continue akhirnya keluar sebagai juara nasional dan menjadi tim nomor 1 di Cina tahun ini, tahun kerbau. Setelah serah terima piala dan hadiah berupa blender Rinnai dan Maggie Cher, di sini Xiaofeng telah memberanikan diri untuk keluar dan Xiaobei tidak bisa menahan haru mengingat perjuangannya membawa kembali tim Continue ternyata telah berhasil. Dari balik VIP juga diperlihatkan Dawei yang tentu saja jegagi panik begitu melihat Xiaofeng di bawah. Setelah merayakan kemenangan mereka, Xiaofeng akhirnya bisa ngobrol beneran di dunia nyata dengan Xiaobei. Dan setelah panjang lebar ngobrol sambil nostalgia, Xiaobei akhirnya pulang dan giliran Chilin sekarang yang nostalgia sama Xiaofeng. Dia diajak keliling di area sekitar rumahnya dulu dan diajak makan di warung mie ayam langganan mereka yang sekarang udah dibeli sama Chilin. Ternyata Chilin telah menyiapkan kejutan untuk Xiaofeng. Dia memanggil semua anggota One Coin yang lain untuk datang, minus Dawei yang sekarang jadi impostor. Keesokan harinya, diperlihatkan kantor Gravity yang sedang digeledah oleh kepolisian. Di sini Willy Dawson juga sudah membawa surat penahanan untuk Dawei. Namun ternyata Dawei sudah tidak ada di sana dan semua kontaknya tidak bisa dihubungi. Sementara itu, setelah malam sebelumnya diberi kejutan oleh Chilin, sekarang giliran Xiaobei yang memberikannya kejutan. Diam-diam Xiaobei mengundang Anlan ke warung mie ayam langganan mereka. Dan akhirnya kita diperlihatkan bahwa bagaimanapun background dan sesukses apapun masa lalu Anda, bila bertemu dengan orang yang dicintai yang udah lama nggak ketemu, Anda akan mendadak bego. Lalu setelah kenyang makan mie ayam, berhubung di sini Xiaofeng belum ada tempat tinggal, jadi Anlan mengajaknya ke apartemennya dan masa depan terlihat cukup cerah. Lanjut keesokan harinya, diperlihatkan tim Continue yang sudah kembali ke asrama setelah sesi foto-foto dan interview untuk majalah misteri Tatang S. Di sini mereka akhirnya bisa merekrut banyak karyawan untuk ngurus skuad kecil-kecilan biar mereka lebih proper. Setelah selesai perkenalan, tim inti Continue lalu bersiap sparring dengan tim juara dari Vietnam. Ini adalah pertandingan pertamanya setelah liburan beberapa minggu kemarin. Di sini diperlihatkan kalau tim Continue unggul di awal pertandingan, namun berakhir kalah dengan skor 7-10. Walaupun sebenarnya ini cuma pertandingan persahabatan, namun kekalahannya cukup membuat mereka down. Xiaobei merasa ada yang kurang saat mereka menghadapi tim internasional. Dia menyadari kalau tim Continue sudah waktunya merekrut seorang pelatih untuk memberikan mereka perspektif baru di pertandingan. Dan satu-satunya orang yang terlintas di pikiran Xiaobei adalah Xiaofeng. Nggak pakai lama, besoknya dia langsung pergi menemui Xiaofeng. Di pertemuan ini sebenarnya Xiaofeng menolak. Dia beranggapan kalau zaman telah berubah dan taktiknya sudah kadaluarsa.
Namun di sini Xiaobeng meyakinkannya kalau saat ini masih banyak pemain CF yang menggunakan taktik milik OneCoin dan nama Seven masih menjadi legenda di kalangan pro player. Berharap Xiaobeng mau berubah pikiran, dia lalu memaksanya ikut ke asramanya untuk kembali merasakan atmosfer sebuah tim e-sport. Di sini Xiaobeng mengatakan kalau dia sangat berharap Xiaobeng bisa membantu tim Continue untuk liga selanjutnya, yaitu Liga Internasional yang akan diadakan di Singapura dalam waktu sebulan lagi. Saat Xiaobeng pulang dan menceritakan kepada Anlan tentang tawaran Shopee kepadanya, Anlan juga memberitahukan update perkembangan game Crossfire di seluruh dunia dan tim-tim yang akan ikut di Liga Internasional nanti. Intinya dia selalu mendukung apapun keputusan yang akan diambil Xiaobeng. Singkat cerita, keesokan harinya, saat tim Continue sedang mereview gameplay dari lawan mainnya kemarin, tiba-tiba Xiaobeng muncul. Dia akhirnya memutuskan untuk mengambil tawaran Shopee sebagai pelatih tim Continue. Setelah resmi menjadi pelatih, hal pertama kali yang dia lakukan adalah merekap gameplay dari tim Jepang bersama Shopee yang kemungkinan akan menjadi lawan terberat tim Continue di Liga Internasional nanti. Di sini mereka menemukan sesuatu yang menarik. Taktik yang digunakan tim Jepang ternyata juga digunakan oleh tim Gravity dan pertama kali digunakan oleh tim OneCoin saat turnamen 11 tahun yang lalu. Mereka berdua lalu berasumsi kalau Dawei telah kabur ke Jepang dan menjadi pelatih mereka. Karena kebetulan juga beberapa waktu sebelumnya, tim Jepang mengumumkan telah mengganti pelatih lama mereka. Next berlanjut saat tim Continue lagi mabar latihan buat lemesin jari-jarinya. Di sini Chuge tiba-tiba masuk dan berkata kalau ada seseorang yang ingin bertemu mereka. Ternyata orang itu adalah King. Tujuannya datang ternyata adalah untuk bergabung dengan tim Continue. Walaupun dia adalah pemain dengan bayaran termahal saat ini dan banyak tim yang ingin merekrutnya, dia malah lebih memilih bergabung dengan tim Continue dengan gaji UMK daerah setempat.